Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia untuk paket B. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 5 tentang berkorespondensi yang baik. Modul ini terdiri dari 2 unit tema. Yang pertama adalah surat untuk sahabatku, yang kedua adalah komunikasi melalui surat dinas. Topik kali ini kita akan membahas tentang surat ya, surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas, mengidentifikasi kebahasaan surat pribadi dan surat dinas, menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, dan yang terakhir menulis surat pribadi dan surat dinas. Ya. Nah, tentunya kita sering mendengar tentang surat pribadi. Ya, surat pribadi dibuat oleh seseorang yang isinya terkait dengan kepentingan pribadi. Surat pribadi sebagai sarana berkomunikasi antara anggota keluarga seperti komunikasi anak dengan orang tua, anak dengan anak, antar kerabat, antar teman, antar sahabat, dan sebagainya. Surat pribadi yang ditulis bisa disampaikan langsung kepada orang yang dituju jika dekat. Namun, jika jarak orang yang dituju jauh, maka dapat menggunakan bantuan pos untuk mengirimnya. Surat pribadi bisa dengan kartu pos, warkat pos, atau surat bersampul. Mengidentifikasi unsur surat pribadi. Ya, teman-teman bisa melihat pada modul 5, halaman 3 sudah dituliskan contoh surat pribadi yang ditujukan kepada Rose Biru yang ada di Lampung. Nah, kemudian ada 2 yang disajikan ya. Kemudian surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang tidak bersifat resmi. Surat pribadi antara lain surat untuk keluarga, surat teman, dan lain sebagainya. Oleh karena bersifat kekeluargaan, bahasa surat pribadi yang bersifat tidak resmi ini boleh menggunakan bahasa yang tidak resmi. Namun demikian, tetap saja diperhatikan tentang kesopanan kebahasaan atau santun berbahasa. Ketika seseorang menulis surat pribadi, maka pasti mempunyai alasan mengapa menulis surat pribadi. Bagaimana urutan menulis surat pribadi? Apa tujuan surat pribadi dan sebagainya. Surat pribadi memiliki beberapa tujuan. Surat pribadi bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang yang dituju dalam surat. Komunikasi melalui surat ini dilakukan karena jarak orang yang menulis surat dengan yang dituju cukup jauh. Meskipun saat ini surat pribadi sudah mulai tergeser dengan adanya komunikasi melalui WhatsApp atau SMS. Namun, tetap saja surat pribadi perlu dibelajarkan. Dengan menulis surat pribadi, kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan santun, mengetahui tata cara menulis surat, mengetahui bagaimana mengirim surat, dan bisa menyampaikan perasaannya secara panjang lebar. Selain bertujuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, surat pribadi sebagai wahana adalah menuliskan atau mengekspresikan perasaan seseorang kepada orang yang dituju. Nah, apa saja unsur surat yang ditulis dalam surat pribadi? Yang pertama, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang kedua, alamat surat atau alamat yang dituju. Ya, ini juga harus jelas. Yang ketiga, salam pembuka. Salam pembuka dalam surat pribadi bervariasi, seperti salam sayang, assalamualaikum, salam manis untuk sahabatku, dan sebagainya. Atau terkadang surat itu juga diawali dengan pantun. Ya. Kemudian isi surat. Maksud menulis surat disampaikan dengan bebas. Tidak ada aturan yang baku dalam penulisan isi surat pribadi. Namun demikian, surat pribadi tetaplah harus memperhatikan etika atau sopan santun berbahasa. Isi surat disampaikan dengan jelas dan dengan bahasa yang santun. Isi surat sangat bervariasi karena bersifat pribadi. Ada yang menggambarkan tentang kondisinya di perantauan, ada yang menyampaikan perasaan penulis, ada yang memberitahukan sesuatu yang bersifat pribadi, dan sebagainya.
Yang kelima, penutup surat. Penutup surat ditandai dengan kalimat yang mengakhiri surat. Kemudian salam penutup. Salam penutup dalam surat pribadi pun bervariasi. Misalnya, salam sayang dari sahabatmu, dariku sahabatmu, dari Ananda yang menyayangi mama dan papa, yang menyayangimu selalu, yang merindukanmu selalu, dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengirim surat. Pengirim adalah orang yang menulis surat. Jadi teman-teman bisa lihat, untuk lebih jelasnya bisa melihat unsur-unsur surat pribadi sebagai berikut. Di mana sih posisi, tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, ya, salam pembukanya di sini salam kangen. Kalimat pembuka paragraf, ya. Kemudian isi surat, penutup surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim surat. Nah, kemudian kita akan mencermati surat pribadi memiliki ciri kebahasaan yang khas untuk mengungkapkan maksud penulis. Nah, kemudian tabel di bawah itu, tabel yang bisa teman-teman lihat itu merupakan salam dari salam yang bervariasi, ya, gitu. Ada salam semangat pelajar. Terus kemudian salam sayang untuk mama, teman sebaya, orang tua, kemudian adik atau teman yang lebih muda, kakak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke komunikasi melalui surat dinas. Surat dinas dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan kepentingan dinas. Surat dinas ditujukan untuk keperluan dinas, baik pemerintah maupun swasta. Surat dinas ini bisa berupa pengumuman, surat izin, surat tugas, dan sebagainya untuk keperluan kedinasan. Surat dinas memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat tugas, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Yang keempat, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Surat dinas dibuat untuk kepentingan kedinasan. Surat dinas dibuat oleh instansi kepada instansi atau untuk individu. Pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Oleh karenanya, surat dinas tidak dibuat individu atau seseorang. Surat dinas dikeluarkan oleh instansi, lembaga, atau organisasi. Surat dinas memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kop surat atau kepala surat yang berisi nama dan alamat instansi atau lembaga. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Yang kelima, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Unsur-unsur surat dinas, yang pertama adalah ada kop suratnya, itu jelas. Nomor surat, tanggal surat, dan lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis surat, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, tembusan. Tembusan ini dipakai apabila surat dinas membutuhkan tembusan. Tembusan yaitu pihak-pihak yang mendapatkan tembusan ataupun salinan surat selain yang dialamatkan. Misalnya ada contohnya nih, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ada bagian-bagiannya, ada kop suratnya, ada tanggalnya, ada nomor, ya. Kemudian perihal, ada alamat, kemudian ada salam pembuka, pembuka surat atau paragraf pembuka, kemudian ada isi surat, kemudian ada penutup surat, salam penutup, nama dan tanda tangan pengirim surat. Dan biasanya itu juga dibubuhi oleh stempel dinas, sehingga surat itu menjadi lebih resmi. Nah, kemudian yang pertama, kop surat atau kepala surat. Apa sih isinya? Kepala surat dilengkapi terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kontak pos, dan logo instansi lembaga.
Tanggal surat itu seperti biasa, tanggal surat yang kapan surat itu dibuat dan di mana. Kemudian ada hal perihal surat, adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Perihal berupa frasa yang dimulai dengan menggunakan huruf besar dan tidak diakhiri dengan tanda titik dan tidak diberi garis bawah. Nomor surat, surat dinas merupakan surat resmi. Surat resmi harus diberi nomor surat, kode, dan tahun. Setiap instansi atau lembaga memiliki kode atau urutan penulisan kode dalam menuliskan nomor surat. Misalnya 25-5-UM-2017. Kemudian lampiran. Lampiran ditulis singkat atau ditulis semua secara lengkap. Sedangkan penulisan rincian yang ditulis dengan huruf semua bukan angka. Contoh, lampiran 5 lembar atau lampiran 5 lembar. Dan 6. Alamat surat. Dalam menulis alamat surat, kalian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Alamat surat ditujukan langsung kepada pejabatnya dan bukan nama kantor pejabat. Yang kedua, jika sudah menggunakan kata kepada diikuti jabatan dan instansinya atau kepada diikuti kata sapaan dan nama orang yang dituju, maka tidak menggunakan YTH. Jadi, gunakan salah satu, pilih salah satu kepada atau YTH. Penulis nama sapaan misalnya bapak, ibu, atau saudara. Tidak perlu diikuti nama jabatan dan dalam menulis kata sapaan harus digunakan di depan nama orang yang ditulis dalam alamat surat. Penulisan nama jalan tidak diperbolehkan jika disingkat. Yang selanjutnya adalah penulisan alamat tujuan surat tidak diakhiri tanda titik. Misal YTH Kepala SMA 2 Kenanga. Jadi Jalan Nusantara 542 Jakarta. Kemudian ada pembuka surat. Ini bervariasi, ya. Jika sebagai pemberitahuan atau permintaan, bisa diawali dengan ini kami beritahukan atau bersama ini kami sampaikan. Jika sebagai surat balasan, membalas surat saudara tertanggal bla 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 dan seterusnya. Jika surat untuk menunjukkan pada dasar surat, berdasarkan surat edaran dan lain sebagainya. Surat yang menyatakan sebuah tujuan dalam rangka memperingati atau dalam upaya meningkatkan gitu ya. Kemudian atau ada isi surat, berisi surat atau hal yang akan disampaikan dalam surat. Penutup pada surat dinas juga terdapat aturan yang harus diketahui. Aturan itu antara lain adalah setelah kata sapaan dicantumkan tanda koma. Terdapat variasi ungkapan, berisikan sebuah ucapan terima kasih, harapan, dan menunjukkan kenyataan yang telah disebut. Yang terakhir adalah pengirim surat dinas, berisikan tanda tangan, nama terang, nama jabatan, dan NIP. Penulisannya pengirim atau penulis surat adalah sebagai berikut. Misalnya nama terang ditulis dengan tanpa kurung, penulisan AN diketik pada sebelah kiri nama jabatan, kemudian ditulis dengan tanpa menggunakan nama kantor. Setelah kita pelajari tentang surat dinas, dapat disimpulkan bahwa surat dinas memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ditulis oleh lembaga, instansi, atau organisasi. Kedua, menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga pembuat surat. Terdapat nomor surat, lampiran, dan perihal surat. Menggunakan salah pembuka dan penutup yang baku. Menggunakan bahasa resmi atau baku. Menggunakan cap atau stempel instansi atau lembaga pembuat surat. Ya, itu tadi teman-teman tentang surat resmi dan surat pribadi pada yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan selalu bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.